are the light on the world. Masalahnya adalah kita seringkali, masa iya sih? Dan itu yang terjadi, itu yang saya amati. Dalam perjalanan hidup saya juga ngalami masa-masa seperti itu. Yang benar, tapi sesungguhnya ayat itu membebaskan saya. Saya berangkat dari keluarga yang tidak beruntung, keluarga broken home, dan keluarga yang mungkin bukan dari kota besar. Hidup keluarga yang amburadul dan banyak orang berkata masa depannya sudah bisa ditentukan. Madesu, masa depannya suram. Tetapi saya bersyukur mengenal firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kebenaran dan saya lebih mempercayai kebenaran daripada perkataan orang lain. Karena firman Tuhan itu bicara tentang siapa pencipta saya dan siapa saya. Dan pada waktu Tuhan berkata, you are. Kata-kata you are saya ganti, Lydia, kamu the light on the world. Dan saya agree with, saya setuju dengan firman itu. Dan saya berkata, ya Tuhan, aku terang dunia. Dan karena itu yang saya percayai, maka saya bertindak sesuai itu. Betul? Ambil contoh simpel lah. Kalau saya wawancara satu orang anak muda, kamu kepingin apa cita-cita? Mau jadi dokter. Terus nanti mau kuliah di mana? Jawabannya simpel bukan? Kuliahnya di Fakultas Hukum. Oh bukan ya? Bapak Ibu serius banget, kalau serius saya hilang semua khotbahnya. Jadi Bapak Ibu dan khotbah jangan serius-serius, nanti ngantuk. Kalau ngantuk bukan tanggung jawab saya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu saya tanya anak muda, mau jadi apa kamu? Jadi dokter, berarti nanti mau kuliah di mana? So simple itu, kedokteran. Nggak mungkin dihukum. Kenapa? Akan beda. Hal yang sama ketika saya percaya AM. Karena Kristus, terang dunia itu ada dalam diri saya. Dan seperti Tuhan memanggil saya, kamu terang dunia. Saya berlaku dan percaya seperti itu. Dan ternyata sampai hari ini saya melihat apa yang kata firman Tuhan tadi terjadi. Saya nggak pernah berpikir Tuhan akan bawa saya keliling-keliling. Tapi proses perjalanan itu yang saya percaya itulah Tuhan membentuk saya, memproses saya, menyiapkan saya, menunjukkan siapa saya sebenarnya bukan kata dunia. Dan ternyata betul. Tuhan bawa saya keliling, tanpa maksud menyombongkan walaupun ada nada sombongnya. Tuhan bawa saya semua benua sudah saya dibawa, bukan untuk holiday. Saya pelayanan di China untuk 1 bulan tinggal di sana. Saya pelayanan di Australia, pelayanan di benua Amerika. Pernah ada di daerah, semua benua sudah Tuhan izinkan. Dan bolak-balik harus ke sana. Saya ngelihat Tuhan benar kata firman-Mu. Jadi pada saat ini Bapak Ibu kalau bicara tentang chosen for a purpose. Purpose, tujuan. Karena problemnya ketika seseorang tidak tahu tujuannya, maka banyak orang stres. Depresi, karena tidak tahu. Aku ada ini apa, untuk apa, apakah aku sebab kecelakaan, gara-gara orang tuaku nggak bisa ngempet jadilah saya, mungkin begitu. Oh saya ini tidak diharapkan, saya ini gagal produk. Bapak Ibu dunia menilai gagal produk atau tidak, cacat atau tidak cacat. Tetapi dalam pandangan Allah itu tema yang bulan lalu ya, saya karena ini kaitannya sangat kuat sekali. Bapak Ibu tidak akan pernah menghidupi tujuanmu kalau kita tidak bisa tahu our identity. Kalau kita nggak tuntas di situ, bagaimana mau menghidupi purpose? Seperti ini, pada waktu diciptakan clickers ini ada purpose-nya. Purpose-nya ini akan menolong seorang pembicara untuk dia tidak bergantung dengan yang di belakang, dia akan klik karena purpose-nya clickers. Apakah ini bisa saya pakai untuk buat rujak? Bisa lah kalau terpaksa. Bisa. Itu yang terjadi. Bapak Ibu, yang usia saya itu usia enggak muda. Usia ya mudah-mudahan muda lah ya. 55 tahun saya baru saja, usia saya ulang tahun 55 tahun angka kembar. Yang seusia saya pernah nonton ini, The Gods Must Be Crazy. Dewa-dewa itu pasti gila gitu ya. Nah ini lucu sekali, gara-gara ada botol Coca-Cola yang jatuh dari pesawat di atas, ditemu oleh penduduk di situ, rebutan gara-gara botol Coca-Cola. Botol Coca-Cola itu fungsinya ya untuk nampung produk itu. Tetapi karena penduduk lokal itu tidak tahu fungsinya, buat rebutan. Ada yang pakai untuk gulung tepung, ada yang pakai untuk numbuk sesuatu, gara-gara botol itu.
daerah itu, village itu, suku itu jadi berantem gara-gara botol kecil ini. Intinya apa? If we don't know, we don't understand atau we don't know. Kalau kita tidak paham, tidak mengerti tentang purpose atau tujuan di balik ciptaan dari sesuatu, kalau kita nggak paham, kita nggak ngerti tujuan di balik sesuatu, kenapa barang itu diciptakan, kita kecenderungannya apa? Misuse dan abuse. Kita biasanya salah menggunakan atau ya menyalahgunakan, abuse it. Hal yang sama dengan Bapak Ibu dengan saya. Kalau Bapak Ibu dengan saya tidak tahu purpose-nya. Kenapa saya ada di muka bumi? Why am I here? Dan kemudian Bapak Ibu terjebak dengan penilaian dunia. Oh ya, keluargaku keluarga berantakan. Sudah dapat dipastikan kok pasti berantakan. Apakah itu yang kita percayai? Untuk itu pentingnya kita bisa mengetahui why am I here? Kenapa saya di sini? Saya tidak percaya dengan kebetulan. Saya nggak percaya. Kelihatannya bagi dunia kebetulan. Tapi saya juga percaya Bapak Ibu ada di tempat ini pagi hari ini. Juga tidak kebetulan. Ya karena aku harus ke gereja jam sekian. Tapi ada orang sudah mendesain semalam mau gereja. Pagi-pagi tiba-tiba sakit keras dan tidak bisa pergi. Artinya Bapak Ibu duduk di tempat ini pasti ada purpose-nya Tuhan. Ya karena saya harus pelayanan sih. Bisa jadi. Tetapi ada orang sudah didesain pelayanan. Tiba-tiba mengalami musibah, nggak bisa. Pentingnya kita mengetahui, untuk Bapak Ibu tahu purpose-nya, jadi kita perlu bertanya, why? Kenapa saya ada di sini? Masalahnya membedakan ada orang yang bekerja keras untuk membuat assessment, meneliti dirinya, ada orang yang istilahnya dikenal dengan, pokoknya hidup itu mengalir aja, kayak air. Kalau saya bilang itu bukan mengalir, bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya lebih tepat, bleber. Nggak tahu arah. Ya istilah bahasa sederhananya, yang penting itu hidup kayak air, ngalir aja. Tuhan tidak mendesain Bapak Ibu untuk bleber. Ada purpose-nya. Amin. Amin. Mungkin di sini bilang, waduh kenapa aku baru dengar sekarang ya, usiaku udah lanjut begini, terlambat. Kalau dibilang terlambat bisa jadi ya dan tidak. Tapi kenapa tidak? Buktinya Bapak Ibu dan saya masih hidup, berarti ada kesempatan. Ya artinya apa? Artinya kalau iya, waktu kita sudah banyak terbuang. Dan Bapak Ibu dengan saya harus kerja keras. Seperti ketika saya membuang sepertiga hidup saya bagi hidup saya itu sepertiga-sepertiga. Sepertiga hidup saya berarti 22 tahun saya membuang hidup begitu rupa. Dan pada waktu di usia 20 saya mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh saya kemudian mengerti panggilan saya. Itu sepertiga hidup saya selanjutnya. Saya seperti Rasul Paulus dalam artian redeem the time. Saya sudah kehilangan banyak waktu. Kalau dibilang terlambat bisa jadi itu sebabnya saya kerja lebih keras. Saya berlari lebih keras, belajar lebih keras karena redeem, nebus waktu yang terhilang. Belum terlambat karena Bapak Ibu dengan saya masih diizinkan bernafas. Amin. Kita ngomong kanan kiri ya, belum telat loh. Masya usiaku sudah gocap lebih tapi belum telat ya. Artinya Bapak Ibu dengan saya masih diizinkan hidup. Dan banyak orang bertanya, apa sih yang seharusnya aku lakukan dengan hidupku? Kalau Bapak Ibu nggak tuntas dengan hal ini, hidup kita ini going nowhere. Benar kata Alkitab. Without vision, tanpa visi, tanpa arah, people perish. Perish binasa di sini bukan binasa mati, tetapi hidup tidak ada direction. Bangun cuma gitu aja, cuma begitu saja tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Beda dengan orang punya tujuan, kamu mau kemana? Besok aku mau ke Bali, naik apa? Aku mau naik mobil. Tahu tujuannya, tahu rutenya, dia akan bangun pagi-pagi jam sekian, karena tempuhku jam sekian, dia akan tahu arahnya. Kalau saya Banyuwangi, dia kemudian berhenti, udah saya Bali, belum. Kok tahu kan belum? Ini masih Banyuwangi, belum Bali. Sama Bapak Ibu. Kalau orang ngerti purpose-nya, saya yakin hidupnya itu akan semangat walaupun usianya lanjut. Amin.
Semangat atau tidak semangat tidak ditentukan usia sebenarnya. Tapi karena dia tahu apa yang dia tuju. Mau muda kalau dia tidak tahu yang dia tuju, hidupnya cuma gitu aja, bleber tadi itu. Muter-muter. Bapak Ibu tidak dapat menemukan tujuan hidup kita atau purpose kita sampai Bapak Ibu dengan saya menemukan identitas kita. Tapi faktanya adalah banyak orang Kristen amnesia kan ya. Siapakah aku ini Tuhan? Berarti amnesia. Nggak tahu. Dalam artian Bapak Ibu dengan saya harus tuntas tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan sekarang saya melihat banyak toolnya, alatnya untuk assessment, meneliti diri sendiri. Kalau saya konseling pranikah selalu saya akan tes namanya DISC. Semalam saya konseling 5 jam harus menyelesaikan karena saya tes itu, kemudian saya buat grafiknya, saya buat patternnya, saya coding, kemudian saya bilang ini bukan masalah benar atau salah. Tapi kamu bisa ngelihat siapa kamu sebenarnya, di mana kekuatanmu dan di mana lemahmu dan di mana harus ditingkatkan. Kalau mengenali begitu, pasangan akan tahu, oh makanya suamiku ini kalau stres ngurung diri. Istrinya kalau stres ingin jalan-jalan kan gak ketemu. Yang satu berharap kalau kamu pengen cari penyegaran, ayo healingnya jalan-jalan. Suaminya bilang enggak, healingku tuh diem. Bicara tentang apa sih? Personality. Bapak Ibu dengan saya diciptakan dengan personality beda-beda. Enggak ada yang seragam. Itu sebabnya jangan mau jadi kopiannya orang. Amin. Kita semua diciptakan Tuhan orisinal. Enggak ada KW. Amin. Yang tepuk tangan itu berarti dia percaya aku ini orisinal loh. Begini-begini ini orisinal. Pak, Ibu, ada orang mirip kak saya, tetapi bukan saya. DNA-nya beda, sidik jari beda. Ada yang saya bolak-balik orang keliru dengan saya, sekarang sudah enggak memper lagi. Dulu memper Sri Mulyani, polisi pun salah tangkap saya. Sampai pada waktu dia mau tilang, dia lihat saya, Ibu bukan Bu Sri Mulyani kan? Oh bukan saya memper, tapi saya bukan beliau. Sekarang udah usia lanjut begini, saya kayak enggak memper-memper amat. Memper iya, wah kayaknya saya pernah tahu kamu deh. Oh mirip. Tapi Bapak Ibu produksi satu-satunya masterpiece buatannya Tuhan, nggak ada duanya. Saya hanya ingin menggarisbawahi topik bulan lalu karena saya membahas, saya tidak membahas tapi bulan lalu bicara tentang self image, identity. Bapak Ibu perlu tuntas, Bapak Ibu harus bangga dengan diri sendiri dulu. Gimana kita bisa, kalau kita nggak bangga, bagaimana kita mau beri impact? Oh kita nggak yakin dengan diri sendiri. Aduh Tuhan aku begini. Benar seperti kata Amsal 23 ayat 7 berkata, for as he think in his heart, so is he. Sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Perilaku kita akan dipengaruhi dengan cara pikir kita. Kalau saya menilai diri saya nggak berguna, menilai diri saya pembuat masalah, troublemaker, apa yang saya kerjakan akan seputar itu. Tapi lihat cara Tuhan memanggil Bapak Ibu dengan saya. Dia panggil you are the light of the world. You are salt of the world. Dan Tuhan bilang begini, kalau kita pemenang itu biasa ya. Tapi Tuhan panggil Bapak Ibu apa? More than conqueror. Lebih dari orang-orang menang. Model kayak begini ternyata Tuhan bilang gini, Lydia, kamu lebih dari orang yang menang. Depend kita, tergantung Bapak Ibu dengan saya mau percaya atau enggak. Saya enggak mau seperti kata 10 pengintai. 10 pengintai memberi kesimpulan sendiri, benar raksasa yang dilihat sama. 12 pengintai melihat raksasa yang sama, melihat tempat-tempatnya berkubu yang sama, kota-kota yang berkubu. Tetapi laporannya beda. 10 pengintai membuat kesimpulan sendiri. Kesimpulannya begini, di sana orang-orang yang raksasa-raksasa, kami like grasshopper in our mind. Kami seperti belalang dalam pikiran kami. Artinya yang mengalahkan hidup Bapak Ibu dengan saya bukan setan. Yang mengalahkan hidup Bapak Ibu dengan saya bukan tantangan. Yang mengalahkan Bapak Ibu dengan saya adalah belalang dalam pikiran kita. Banyak belalang dalam hidup saya Bapak Ibu. Orang bilang kamu keluarga broken home. Orang tua saya tidak patut untuk diceritakan. Saya pendidikan harus berhenti karena orang tua nggak mampu membiayai. Gak sanggup, ekonomi hancur.
Saya tidak punya figur, gimana sih menjadi seorang ibu yang baik? Karena saya tidak punya figur bapak dan ibu yang baik. Tetapi saya bersyukur berjumpa dengan Tuhan. Firman Tuhan membebaskan saya. Kesenangan saya belajar, anugerah terbuka. Karena untuk hidup dalam identitas kita, bapak ibu harus bisa mengalahkan obstacle, tantangan kita. Jangan terus-menerus juga dengan kepahitan. Ya, kenapa aku lahir dari keluarga seperti ini? Maka nasibku seperti itu. Bapak Ibu harus selesai dengan hal itu. Kalau tidak kita nggak akan pernah bisa ngejar purpose kita. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu, karya salib Kristus yang baru saja kita peringati Paskah. Lewat karya salib Kristus, Bapak Ibu dengan saya, identitas kita ngalahin pemulihan. Gambar diri kita dipulihkan. Kita orang berdosa, kita musuh Allah. Kita God's enemy. Tapi lewat karya salib Kristus kita dipulihkan harusnya. Semua kepahitan, semua rasa yang kok aku dicap seperti ini. Saya beri contoh sebentar karena contoh ini menolong sekali. Satu kali ada suami istri datang ke saya minta konseling ketemu. Saya tanya iya silahkan. Dia bilang Khalid kami dulu didoakan minta anak. Karena kami sulit punya anak. Didoakan hamil. Waduh saya bilang puji Tuhan. Biasanya kalau anak pertama kan orang tua senang kan Khalid? Iya, tapi saya nggak senang. Anak kami lahir kami nggak senang. Saya tanya kenapa? Kenapa Tuhan izinkan kami punya anak anosia mikrosia tanpa daun telinga? Rasanya Bapak Ibu dengan saya sampai hari ini belum pernah bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk 2 daun telingaku utuh. Ada yang pernah begitu? Ini bukan centelan rambut Bapak Ibu. Tapi rasanya Bapak Ibu belum pernah sih saya yakin. Dia ngamuk, kenapa Tuhan kasih saya anak anosia mikrosia tanpa daun telinga. Walaupun bisa direkonstruksi. Cerita nangis, nanti anak saya akan dipulih bla 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 dan sebagainya. Saya cuma bilang begini. Saya nggak tahu jawaban pasti walaupun nanti saya bisa jawab Alkitab orang lagi marah. Kalau jawab Alkitab kan tambah marah. Saya nggak tahu. Tetapi Tuhan nggak keisengan. Aduh Lydia, kenapa hidungmu aku taruh, mestinya hidungnya si itu kok aku taruh ke kamu. Maka hidungmu tuh mancung ke dalam. Aduh Lydia, aduh salah kenapa sih aku kasih kamu telinga kok nggak sepasang gini. Tuhan nggak keisengan. Dia berkata kejadianmu dahsyat dan ajaib kita ditenun. Kita masterpiece satu-satunya buatannya. Ditenun oleh tangan Allah sendiri, tangan yang maha kuasa. Allah yang kontrol tidak pernah salah. Tapi kita suka protes. Kenapa aku kayak gini? Ini saya masih ke seputar identity karena purpose itu berkaitan sekali dengan identitas. Karena saya melihat masalah terbesar orang Kristen ada identitas. Suka compare dengan orang lain. Terus saya bilang begini, saya nggak tahu. Tapi Tuhan tidak keisengan. Dunia menilai cacat, tidak cacat. Tapi Tuhan tidak pernah menilai begitu. Tuhan cuma menilai kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadian aku yang bikin kamu. Aku yang nenun. Nggak mungkin kalau aku bikin, itu bikinan yang rusak. Dunia bilang gagal produk. Kenapa anakku kayak ngalami gangguan mental seperti ini? Dunia melihat gagal mental. Tapi Tuhan tidak. Saya bilang gini, saya nggak tahu. Tetapi saya bersyukur. Saya mendengar, melihat kesaksian Nick Vujicic. Orang lahir tanpa ada 2 tangan dan ada kaki di bawahnya. Cuma seonggok daging bagi dunia. Tapi ketika dia berjumpa, ngerti identitas dan akhirnya ketemu purpose-nya. Dia sekarang jadi apa? Pembicara, pengkhotbah yang memberikan orang motivasi. Saya bilang ke dia, saya juga nggak ngerti kenapa saya tahu ada namanya Tony Melendez tanpa 2 tangan. Tapi ketika dia terima identitasnya, inti poinnya aja apa sih Bapak Ibu? Bapak Ibu harus bisa menerima siapa diri kita masing-masing. Kalau kita nggak bisa nerima diri kita, masa orang lain bisa nerima kita? Terima anakku, kita aja nggak bisa nerima diri sendiri. Terima baik dan buruknya. Apa yang kelihatannya dilakukan buruk, bukan berarti itu jahat ya. Contoh, keras kepala itu menurut Bapak Ibu baik atau enggak? Keras kepala itu baik atau enggak? Stubborn itu baik atau enggak? Enggak ya, kenapa enggak? Karena banyak contohnya. Anak tegar tengkuk kayak Israel, gak bisa dibilangin. Ngototan. Mungkin dia memakainya dengan bad ways, cara yang salah. Hanya karena dikerjakan dalam bad ways bukan berarti stubborn itu salah atau jahat. Allah seringkali tidak menghilangkan yang jelek ini bagi kita jelek, tapi perlu di-redeem, ditebus. Kalau orang stubborn, ditebus, di-redeem oleh karya salib Kristus, dia menjadi orang yang gak gampang nyerah.
Bapak Ibu stubborn dalam doa. Bapak Ibu berdoa terus sampai doa itu dijawab. Stubborn kan? Bapak Ibu tegar. Bapak Ibu ngotot sama Tuhan. Bapak Ibu ngotot gak mau menyerah. Orang lain nyerah. Bapak Ibu ngotot tetap setia. Bapak Ibu tetap ngotot bertahan dalam rumah tangga. Bapak Ibu ngotot berdoa untuk anakmu. Bapak Ibu ngotot berdoa untuk pekerjaanmu. Stubborn. Tidak untuk dihilangkan tapi perlu ditebus. Dilakukan dengan cara yang tepat. Identitas. Bapak Ibu seputar identitas banyak topiknya. Tapi intinya Bapak Ibu harus bisa memahami identitas masing-masing. Bapak Ibu diciptakan unik, gak ada duanya, dengan plus minusnya, dan bahwa hidupnya sebuah perjalanan. Kita akan lihat sebentar level of living. Hidup Bapak Ibu, saya gak tahu Bapak Ibu ada di mana, ada yang struggle di sini, survival. Sekedar hidup lah. Waduh hidup soro nih ya, soro. Bahasa Inggris dan bahasa Jawa kan sama kan ya. Bahasa Jawa soro, bahasa Inggrisnya soro. Sama, memang orang Jawa itu pinter-pinter kok ya. Soro mungkin hidupnya, soro banget. Survival, untuk survive. Dan level kehidupan itu macam-macam. Ada orang prosesnya ada begini, ada orang langsung hidupnya langsung kaya ada. Tapi ini hanya sebuah level kehidupan. Apakah saat ini Bapak Ibu tetap dalam survival? Dalam survival pun kadang-kadang kita nyalahkan kenapa Tuhan aku begini nih. Kalau Bapak Ibu tidak tahu identitas, engkau kan gak pernah tahu tentang purpose. Banyak kali orang patahnya itu di tengah-tengah. Daud diurapi jadi raja. Dan Bapak Ibu ngelihat bagaimana pola asuh. Daud ini kan sepertinya anak abandon, anak yang gak terlalu diperhatiin. Kakak-kakaknya siap diurapi, tapi Tuhan bilang bukan itu. Dia tanya Samuel, masih ada gak anakmu lagi? Ada tuh, ada lagi ngembalain kambing domba. Gak kira-kira, ya kalau ratusan domba, 2-3 ekor. Ini anak pun orang tuanya mungkin gak terlalu, Bapak Ibu mungkin engkau tidak dianggap orang tuamu. Mungkin engkau dianggap seorang tua bilang kamu anak sial. Dan Tuhan tidak pernah memanggil kita, kamu loser, pecundang. Tapi Tuhan mengambil engkau, you are lebih daripada orang menang. Saya mempercayai firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu punya confidence yang biblical. Bukan over confidence tapi confidence yang biblical. Daud diurapi jadi raja, diurapi. Saul ditolak. Harusnya dalam benak Bapak Ibu kan, harusnya otomatis dong. Kalau saya ini orang pilihan kan harusnya otomatis. Banyak orang melupakan ada proses. 19 pasal Daud ini diproses. Dikejar-kejar, mau dibunuh, lari, pura-pura jadi gila. Di tempat digat, dirapan Raja Akis yang ngiler kayak orang gila. Prosesnya itu banyak kali orang mulai meragukan siapakah saya. Tapi Daud terus sampai akhirnya di 2 Samuel dia baru diurapi, jadi ditabiskan jadi raja, benar-benar raja. Setelah 19 pasal. Level kita mungkin di sini. Tapi ada levelnya level sukses. Udah sukses. Udah mapan lah. Pelayanan oke, anak-anak sudah gede, saya kan anak-anak udah besar semua. Anak-anak kami 3 tadi yang bilang, wah enak ya Bu anaknya besar. Saya ketawa, iya. Padahal gak tahu sisanya juga macam-macam. Orang anaknya udah besar juga pusing. Waduh jodohnya siapa ya, ini keadaan siapa ya. Ada musimnya lah, semua ada musimnya. Kita ini punya musim sendiri-sendiri. Dan pada waktu yang lalu putra kami juga kena kanker. Dia harus masalah lockdown di Australia, itu banyak kesaksiannya. Tapi saya khotbah tentang purpose. Sukses, kita mungkin dalam level sukses. Sukses tapi hanya untuk diri sendiri. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sekarang sudah punya kerjaan. Bapak Ibu mungkin sudah punya pelayanan. Bapak Ibu keluarga mungkin sudah oke. Tetapi jangan berhenti di situ. Bapak Ibu dengan saya harus menjadi level ke significance. Significance itulah orang-orang yang mengerti kenapa saya ada di muka bumi. Kalau cuma ngejar sukses, engkau hanya ngejar sesuatu yang sifatnya fana. Hanya untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Kalau significance, kita tahu kenapa Tuhan menghadirkan saya di muka bumi. Dan kita menggenapi maksud Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu dengan saya, ayo. Mungkin kita dalam fase masih survival. Lagi berjuang. Tapi jangan kehilangan meaningnya. Kenapa Tuhan izinkan kita hadir di muka bumi. Lewat struggle itu memproses kita, membentuk kita. Jadi kita akan lihat secara cepat juga. Bapak Ibu perlu bertanya. Banyak orang kan gak mau bertanya.
Gimana kita bisa memberikan impact? Kalau kita tidak tahu impact apa yang harus kita berikan. Dan kita harus banyak melontarkan pertanyaan pada diri sendiri. Tapi kita lebih memilih kayak saya. Dulu saya bilangnya, pokoknya ngalir aja lah. Bleber. Saya orang impulsif. Jadi kalau dibuat planning panjang-panjang, suka saya rusak-rusak karena saya orang impulsif. Wah, kata Roh Kudus begini. Ya saya percaya hidup bergerak dalam Roh Kudus. Impulsif. Tidak salah Roh Kudusnya, tetapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu mengizinkan kita membuat plan dan kita serahkan tangan Tuhan. Kalau tiba-tiba Tuhan menginterupsi dengan jelas ada konfirmasi, kita harus bergerak sesuai pimpinan Roh Kudus. Ya, why I'm here. Dan Tuhan juga tidak membuat Bapak Ibu hidup seperti dadu, kata Albert Einstein. Tuhan itu tidak bermain dadu dengan hidup Bapak Ibu dengan saya. Kalau dadunya 6, wah senang. Dadunya 6 terus itu nggak mungkin. Kalau dadunya 1, hidupnya sudah sengsara, ketimpa tangga, masalah terus. Seperti putra kami pada waktu kena kanker, dia tanya, why me? Kenapa harus saya kena kanker? Kenapa nggak anaknya orang lain? Dosaku di mana? Salah saya di mana? Dia sedang dalam proses mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam proses itu dia nggak tahan. Saya bilangnya, Ariel, jangan ini kecewa, tidak ada sesuatu yang menjamah dirimu tanpa izin Tuhan. Dia dalam titik di mana dia titik gamang. Titik di mana dia memberikan kesaksian di Instagramnya, dia bilang begini. If you think as a pastor kid, kalau kalian berpikir sebagai anak pendeta hidupnya ada privilege, better for you think again, kata dia. Nyatanya saya mengalami kesusahan, 6 tahun saya kuliah di Sydney dan saya sekolah, tidak ada masa baiknya. Ketika dia mengalami kanker, dia sampai akhirnya bilang begini, saya sudah plan for good pulang ke Indonesia dan saya akan bye-bye Tuhan, aku gak kenal engkau. Berapa banyak setiap kita ketika dalam proses, padahal itu membentuk kita, memoles kita, untuk mengarahkan kepada tujuan kita, tujuannya Allah bagi kita. Kita nyerah. Dan saya bersyukur sampai satu titik dia bilang gitu, sampai akhirnya dia memahami, dia mengerti. Dan puji Tuhan, anak ini sudah di kemoterapi 12 kali. Setahun penuh dia harus kemoterapi, hari ini dia harus setiap 3 bulan sekali periksa darah. Tahun 2022 awal tahun kemarin dia dinyatakan no evidence kanker, sembuh artinya. Ya saya percaya itu mujizat, saya percaya itu pertolongan dari Tuhan. Tapi yang saya bersyukur adalah dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Bukan kata mamanya yang pendeta, bukan kata ayahnya yang pendeta, bukan kata guru sekolah minggunya, bukan kata sekolahnya, bukan kata pembimbing-pembimbingnya. Tetapi dia berkata seperti Ayub, now my eyes is you. Sekarang mataku sih melihat engkau. Justru dalam penderitaan itu memproses kita. Kalau Bapak Ibu tidak marah dan sakit hati dengan proses hidupmu, kamu akan menjadi better version of you. Amin. Amin. Berarti siap proses dong ini ya. Untuk jadi indah harus diproses. Tuhan tidak bermain dadu. Tuhan tidak seperti itu. Dan saya akan masuk ke bagian ayat ini dengan secara sederhana saja. Banyak ayat tentang chosen. Saya suka kata-kata chosen. Dipilih. Kalau ibu gak suka, saya suka. Dari semua, aku pilih dia. Dipilih itu biasanya secara dunia punya kriteria-kriteria yang bagus kan. Tapi Tuhan memilih Bapak Ibu dengan saya bukan karena kriteria kita. Jelas dia pilih aku nih. Bukan. Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan karena apa? Anugerah. Setiap kali saya bicara itu saya tahu Tuhan, saya tahu siapa saya. Saya tahu dari mana asal saya. Saya tahu bagaimana kehidupan saya. Tapi orang yang harusnya end up-nya akhirnya ada di keranjang sampah. Tuhan ambil. Diberi nilai. Nilainya luar biasa indah. Bapak Ibu begini-begini nilainya luar biasa. Senilai darah Yesus. Mahal. Jangan dijual murah khususnya anak-anak muda yang belum menikah. Jangan jual murah hidupmu karena hidupmu itu mahal. Alkitab bilang begini, ini saya baca dari terjemahan The Message, saya terjemahkan bebas saja, salah kurangnya dimaafkan ya karena saya bukan orang Inggris, saya orang Indonesia. Jadi saya kan terjemahkan bebas saja. Kata Alkitab, kamu tidak memilih aku kata Tuhan, bukan kamu yang memilih aku. Ingat ini, I choose you, aku memilih kamu. Saya tidak memilih jadi pengikut Kristus, saya bukan orang Kristen Bapak Ibu sebelumnya. Saya gak memilih.
Nggak ada orang nginjili saya juga. Di daerah saya bicara tentang Yesus itu bicara dengan sesuatu one off gitu, salah satu nabi aja. Tapi Tuhan bilang gini, I choose you. Bisa katakan bareng-bareng, aku dipilih Tuhan. Bisa bicara ke diri sendiri, jangan ngomong ke saya. Bapak Ibu bicara ke diri sendiri, khotbah di sendiri. Saya seringkali bicara begitu. Tuhan memilih aku dipilih Tuhan. Ya ucapin ya. Amin, aku dipilih Tuhan. I choose you, aku memilihmu dan put you in the world. Aku menaruhkan kamu di dunia ini. Tuhan yang naruhkan. Yang walaupun itu proses hubungan suami istri. Tetapi Tuhan yang menaruhkan. Sebelum kamu dikandung ibumu, aku sudah mengenalmu. Jadi tidak ada istilah kebobolan. Lahir tidak dirancang. Lahir karena kecelakaan. Lahir tidak diinginkan. Apapun itu. Bapak Ibu harus memberi nilai dalam diri kita. Memang cara lahirku hadir di muka bumi mungkin cara yang salah. Tetapi Tuhan tidak pernah salah menghadirkan aku di muka bumi. Amin. Amin. Gak pernah salah. Bukan untuk nambahi populasi. Antara populer sama populasi. Terima kasih Pak Gembala. Populitas itu apa ya, saya nggak tahu juga. Populasi. Dan aku menaruhkan kamu di dalam dunia. Tuhan yang menaruhkan Bapak Ibu dengan saya di dunia ini hadir. Itu Tuhan yang menaruhkan. Lydia, kamu lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Aku naruhkan kamu, izinkan di muka bumi. Aku taruh, I put you. Tuhan juga yang menaruhkan Bapak Ibu mungkin ada di keluarga Bapak Belur. Tangan Tuhan. Jadi kalau kita mau protes, kenapa aku lahir dari keluarga seperti ini? Kenapa aku gak lahir dari keluarga yang kaya? Sehingga aku sengsara semua kayak seperti ini. Tuhan yang menaruhkan saya di keluarga seperti itu. Tuhan yang menaruhkan saya di keluarga yang hampir semua kakak-kakak dan adik saya bunuh diri. Tuhan yang menaruhkan. Tapi problemnya bukan itu. Problemnya saya bisa gak menghadapi obstacle itu. Saya bisa gak berdamai dengan masa lalu saya. Berdamai masa lalu tidak mengubah masa lalu tapi mengubah my future, mengubah masa depan saya. Amin. Dan Alkitab berkata begini, Tuhan menaruhkan di muka bumi untuk apa? To bear fruit, untuk berbuah. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pengikut Kristus harus berbuah. Buah yang tidak mungkin busuk, yang tidak akan busuk. Dan kita sebagai penghasil buah, apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam relasi denganku, Tuhan akan berikan kepadamu. Kita akan lihat dengan cepat saja. Saya suka kata-kata chosen. Chosen itu dipilih, Bapak Ibu dengan saya dipilih bukan karena memenuhi kriteria. Kenapa Tuhan pilih? Ya karena anugerah. Kata-kata chosen itu to be selected. Diseleksi sekian lama. Tuhan tuh ngelihat, diambil, ditugaskan, ditetapkan, dipilih, favor. Favor itu dikali kemurahan. Dianugerahi, saya selalu berdoa minta favor dari Tuhan. Untuk diri saya, untuk anak-anak Tuhan minta favor Tuhan. Karena favor itu membuka pintu tertutup jadi terbuka. Favor. Dan dipilih oleh tangan Tuhan sendiri. Dan Tuhan mengatakan Tuhan dialah yang memilih kita. Saya balik lagi ke bagian ayat ini. Perhatikan ini baik-baik. Kamu tidak memilih aku, remember. Aku memilih kamu dan menaruhmu di muka bumi untuk menghasilkan buah. Buah dengan cepat, ada buah banyak ditafsirkan macam-macam. Ada buah itu bisa bicara buah yang tetap, bisa bicara jiwa-jiwa. Macam-macam, tapi izinkan saya memberi makna buah dari bahasa aslinya. Buah itu artinya karbon, artinya adalah kehidupan yang memberi nilai tambah added value bagi orang lain. Memberi dampak bagi orang lain. Jadi pada waktu Tuhan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang I choose you. Bapak Ibu dengan saya di sini pun siapapun engkau mau duduk sembunyi, engkau mau duduk dimanapun, Tuhan yang memilih Bapak Ibu dengan saya. Dan menaruhkan I put you in the world, aku menaruhkan kamu, meletakkan dalam keluarga ini, keluarga B, keluarga C, kita nggak bisa milih kan. Tuhan nanti ya kalau aku lahir, kenapa sih aku lahir dari keluarga seperti ini? Tuhan yang menaruhkan.
Dan Tuhan pasti ada reasonnya. Untuk mengalahkan Goliat, Daud tidak diizinkan di istana lebih dahulu. Dilatih di padang belantara. Dia harus mulai ahli memakai ali-alinya. Tuhan menyiapkan Daud, mungkin bagi kita kok susah cek soro nih anak muda ini. Dikatakan Alkitab mukanya kemerah-merahan. Kemerah-merahan tidak menunjuk pada usianya sebenarnya. Itu sangat make sense karena dia ada di padang setiap saat kena matahari. Mukanya kemerah-merahan. Tapi Tuhan memprepare dia. Di mana orang tidak pernah melihat bahwa kerjaan membek domba, tok bau domba dan sebagainya. Tapi untuk itulah dia memprepare. Pada waktu problem muncul, dia memberi solusi. Itulah orang ngerti tentang purpose ya. Di sini katakan buah itu adalah kehidupan memberi nilai tambah bagi orang, beri dampak bagi orang lain. Dan buah itu bisa bicara tentang tanda kehidupan. Kalau pohon itu hidup bukan pohon plastik, tapi juga buah tanda kematangan. Kalau baru nanam pohon nggak mungkin langsung berbuah. Sebabnya Bapak Ibu dalam menghasilkan hidup yang berdampak itu perlu proses dan tanda kematangan dan juga dia tanda dari jenis pohon. Nah saya akan balik kepada chosen for purpose, dipilih untuk purpose. Sekali lagi Bapak Ibu tidak akan bisa menemukan purpose kalau kita tidak tahu who am I, siapa saya. Bapak harus banyak melontarkan pertanyaan, Tuhan aku ini siapa sih? Tuhan ciptakan aku itu untuk apa? Kalau Bapak Ibu tuntas di situ, usia berapapun, hidupmu akan mendatangkan impact. Di purpose. Dan saya akan bawa kepada hal ini karena ini mungkin tumpang tindih antara calling dengan purpose itu sama aja. Your calling is your purpose is your calling. Tapi kita nggak akan pernah tahu purpose kita kalau nggak tahu identitas kita. Saya akan berikan penggambaran besar dengan cepat. Calling kita, calling secara umum, panggilan Bapak Ibu dengan saya sejak kita terima Tuhan Yesus. Panggilan umumnya kita adalah menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Seperti 1 Petrus 2:9 untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Itu bukan kerjaannya pendeta saja, bukan kerjaannya penginjil. Tapi Bapak Ibu dengan saya katakan sama-sama, pekerjaan saya, tugas saya, panggilan saya adalah memberitakan Kristus. Amin. Panggilan setiap kita. Tidak ada kecuali, aku enggak pintar ngomong. Setiap Bapak Ibu. Tapi juga ada yang namanya panggilan khusus. Yaitu Bapak Ibu dengan saya dipanggil dalam ministry sesuai dengan gift masing-masing. Saya tunjukkan nanti saya akan masih hafal di situ. Ini yang saya mau Bapak Ibu tentang panggilan khusus. Ada banyak buku menolong, tetapi buku ini saya anggap cukup menolong. Dan dia menyimpulkan di dalam, saya bacakan semua saja. Dia pakai singkatan SHAPE. S-H-A-P-E. Dibentuk. Bapak Ibu mau menghidupi panggilan kita, purpose kita. Kalau bicara panggilan itu bukan bicara gini, terpanggil jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Bukan itu maksud saya Bapak Ibu ya. Panggilan setiap Bapak Ibu dengan saya, Bapak Ibu harus menemukan panggilan umum dan panggilan khusus. Di mana hanya Bapak Ibu saja yang bisa melakukan, gak bisa digantikan. Unique calling, panggilan khusus. Dan panggilan khusus ini tidak pernah lepas dari karunia. S-nya spiritual gift, karena rohani. Aduh aku gak tahu karunia rohani saya. Itu sebabnya Bapak Ibu coba rajin-rajinlah praktek tapi juga ada alatnya untuk menolong. Tapi dites terus alatnya Bapak Ibu gak berani coba ya tetap tinggallah hasil tes saja. Sambil contoh ya. Saya ingin bergerak di karunia kesembuhan. Kan spiritual gift 1 Korintus ada 9 kan. Saya ingin bergerak di karunia kesembuhan. Doa Tuhan kasih saya karunia kesembuhan. Karena saya ingin belajar di dalam ministry itu. Apakah tiba-tiba bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk datang, langsung tangan saya megang saya sembuh? Enggak kan? Saya harus banyak praktek. Apa yang saya lakukan? Hampir tiap hari saya keluar masuk rumah sakit. Saya menawarkan diri. Mau saya doakan? Ada yang sembuh, ada yang enggak. Ya itu namanya praktek. Bapak Ibu perlu stubborn di situ. Kalau mau bergerak di situ. Udah saya praktek. Sampai dulu saya diberi istilah pendeta ICU. Setiap kali ICU saya dipanggil di situ. Sehingga karena keseringan di ICU,
Itu seperti bisa melihat simptom-simptom ini orang mau berangkat, orang mau gitu melihat dari matanya. Ya karena cobalah Bapak Ibu, kalau keseringan naik mobil jalurnya gitu kan autopilot kan, nggak pakai mikir kan, otomatis. Rumah udah pindah pun autopilot, loh kenapa aku kesini ya? Expert, ahli itu tidak lahir dengan waktu orang lahir dengan keahlian. Tapi dia perlu latihan. Orang yang main, saya yakin lah Bapak yang main keyboard ini enggak lahir, bayi langsung pegang keyboard begini, saya takut Pak. Tapi dia latihan. Kan dia latihan mempertajam. Akhirnya dia merem pun dia bisa pegang keyboardnya. Coba kalau saya merem main keyboard, nadanya kan enggak karu-karuan. Hal yang sama, Bapak Ibu kenali dulu karunia rohani. Kalau mau hidup dalam purpose kita, calling kita khusus, kenali karunia rohani. Bu, saya nggak ngerti. Datang ke gereja, datang ke MSC. Itu ada tool yang banyak menolong. Biasanya ada banyak tes untuk menolong, untuk assessment pribadi. Yang kedua sesuai kerinduan. Bapak Ibu kerinduan di sini adalah passion. Senangnya apa? Jangan bilang aku senang tidur, jangan gitu ya Bapak Ibu ya. Senangnya apa? Passion. Contoh, sekian banyak orang masuk ke sini, passionnya pasti beda-beda. Mungkin duduk di sini ada yang bilang gini, waduh seandainya ya di mimbar ini dikasih, aduh kayak bunga, kayak gini, kayaknya indah sekali. Mungkin yang lain don't care, gak mikir. Tapi ada orang gelisah terus kepingin. Sampai akhirnya datang Bu Gembala, kita gak didesain kah? Berarti dia punya passion adalah kayak dekorasi, menambah keindahan. Banyak kali orang punya passion, tapi dia ignore, abaikan, dia ingin jadi orang lain. Tuhan udah taruh passion dalam diri Bapak Ibu. Coba gali, apa sih kesenangan kita, kerinduan kita, gali. Bapak Ibu gali akan menemukan. Bu, saya senang masak Tuhan bisa pakai saya. Bisa. Bapak Ibu, saya senangnya jahit. Bisa, Alkitab mengatakan Dorcas itu senang jahit. Dan dia senang makin bikinkan baju, dia berkati orang lain. Cari dulu passionnya. Kemudian kemampuan itu ability. Yang kita bilang kayak ya kelebihan kita. Contoh, buku ini menuliskan begini. Penciuman kita ini bisa mencium minimal 1.000 atau 10.000 bau. Saya mikir, setahu saya nggak segitu itu amat. Tapi kalau sudah terlatih, Bapak Ibu bisa menyium ada gradasi. Kecut, sedikit kecut sekali, agak kecut. Dan lain sebagainya. Orang yang dilatih barista, kalau Bapak sekolah barista, cupping kopi, ngerti cupping kopi itu kopi dijejer begitu, suruh tes. Ada kertasnya, high, low, mid, high. Acidity, bitterness, sweetness, suruh ngetes. Kalau dia sudah ahli di situ, nggak pakai kertas lagi. Oh ya, ini acidity tinggi, ini sekian persen ininya. Kenapa? Kemampuannya dilatih. Masalahnya kemampuan kita jarang dilatih. PR ya, kalau Bapak mau hidup sesuai dengan calling dan purpose, latihan. Gak bisa bleber. Kita bilang sama-sama yuk, hidupku gak bisa bleber. Harus difokuskan. Kepribadian, personality. Sesuai personality. Bapak Ibu jangan mau jadi kopian orang lain. Waduh aku kepingin jadi orang itu yang, waduh orang yang meledak-ledak orangnya. Pak Ibu kalau dites, personality orang itu macam-macam. Kalau saya mengcoding orang aja ya, saya tes misalnya grafiknya sama, codingnya bisa berbeda. Orang itu bisa codingnya 1162, yang satu saya coding bisa 211, itu bisa gitu. Itu aja banyak. Betapa kayanya Tuhan kita, semakin saya kagum dengan Tuhan. Betapa luar biasanya dia memberikan kita personality yang beda-beda. Engkau yang merasa aku orang introvert misal begitu ya. Personality kita macam-macam. Dari gradasi itu aja saya melihat macam-macam. Jadi be yourself, itu intinya gitu. Kalau mau hidup dalam calling, be yourself. Gak usah jadi kopiannya orang. Kalau Bapak Ibu menggali dengan baik, engkau akan menjadi the best version of you. Saya gak bisa nuntut suami saya yang orangnya pendiam, saya kan yang banyak omong kan ya. Bukan kan oh ya jelas perempuan banyak omong, enggak, belum tentu. Saya bilang begini, selalu kalau bilang, banyak orang bilang perempuan tuh kelemahannya banyak omong. Saya bilang salah. Tinggal kamu mempercayai yang mana. Kalau saya bilang banyak omong itu saya anggap kekuatan. Kalau itu kekuatan saya olah, saya latihan,
Saya bicara di depan cermin, saya latihan supaya perkataan saya ada isinya. Saya belajar sehingga perkataan saya yang suka bicara itu menjadi added value, nilai tambahnya bisa menghasilkan. Trainer, saya jadi pembicara seminar. Suami saya orangnya diam. Saya nggak bilang, jadi kayak saya dong. Ya nggak bisa, Tuhan menciptakan dia unik. Shape, spiritual gift. Hanya heart, bicara tentang passion, A, ability, kemampuan, P, personality, yang E, experience, pengalaman. Bapak dan Ibu dan saya bisa memiliki pengalaman yang mungkin sangat menyakitkan dan sebagainya. Tapi itu hanya sekedar kejadian kalau Bapak Ibu tidak ambil hikmahnya. Banyak orang mungkin seperti saya lah dari keluarga yang babak belur, ambuladul, keluarga yang broken home, keluarga yang luar biasa nggak karu-karuan. Itu hanya sekedar cerita saja bagi saya kalau saya tidak ambil hikmahnya. Ketika saya noleh ke belakang, saya ambil hikmahnya dan saya mulai belajar. Dan itu membuat saya menjadi paham bagaimana mendekati anak broken home. Bagaimana saya masuk kepada keluarga anak-anak yang broken home. Bagaimana pemulihan yang mereka harus dibawa kepada Kristus, berjumpa dengan Kristus dan dipulihkan. Robek jiwanya bagaimana. Experience saya, menolong saya. Dulu saya protes waktu sekolah kitab. Tuhan, kenapa kok saya ngalami kayak begini? Tuhan, saya sekolah Alkitab, kau berjanji akan take care my whole family. Seluruh keluarga saya akan di take care. Masih sekolah Alkitab, saya ditelepon Pak Yeremia Rim. Lydia, adikmu masuk rumah sakit. Adik saya berdua saja di Surabaya waktu itu. Adik-adik yang lain, orang tua saya juga nggak ada, hanya berdua. Tidak ada yang ngurus. Makan makanan yang basi, tidak ada yang ngurus. Dia kena satu usus buntunya sampai pecah, nggak ada yang tahu. Tergeletak di depan pintu rumah, nggak ada yang tahu. Sampai ditolong oleh tetangga. Rumah itu sudah nggak karu-karuan, baunya udah, mohon maaf ya, kayak muntaber gitu, nggak karu-karuan. Saya lagi sekolah kitab nih. Dibawa lari oleh tetangga untuk bawa rumah sakit, udah di ujung tanduk mau mati. Pak Yeremia Rim telepon saya, Lydia, adikmu mau mati. Tapi nggak usah takut. Percaya, dia pasti sembuh. Itu saya nangis di sekolah kitab. Kok janji katanya take care keluarga saya, tapi kok saya ngalami begini sih Tuhan. Saya udah nyerahkan hidup, tapi kok keluarga saya kayak begini. Babak belur terus. Terus orang tua saya, mama saya mau tebus keluar rumah sakit. Naik becak habis menggadaikan emas. Dirampok di becak. Terus kakak saya di Surabaya mencoba untuk nebus. Dia naik bis kota. Kecopetan. Waduh saya nangis lagi. Di sekolah kitab, Tuhan coba kalau saya masih kerja. Saya akan handle semua, gak harus ngalamin seperti ini. Saya dengar saat itu, saya dengar Tuhan taruh di hati saya. Benar. Kalau kamu masih kerja, kamu bisa take care semua. Kalau aku buat kamu sakit dan tidak bisa apa-apa. Di situ saya sujud. Mengakui kedaulatan Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan pegang kendali. Dan Tuhan taruh saya di hati saya. Lydia, di mana aku membawa seseorang, mempersiapkan seseorang, di situ aku latih dia. Dan ternyata peristiwa yang saya jalani itu menolong saya dalam hal counseling. Kalau saya counseling gak ngomong terus Bapak Ibu, counseling saya taruh telinga. 2 jam, itu saya bisa dengerin. Saya bukan orang kayak gitu. Tapi akhirnya saya menghidupi my calling. My calling. God's purpose on me, saya hidupi. Prosesnya jalani. Jadi yang pertama, tahu dulu identitas kita masing-masing ya. Rajin-rajin nanti di rumah tanya ya. Ya sedikit-sedikit amnesia. Tuhan aku ini siapa ya? Ya sedikit amnesia dikit. Tapi jawabannya harus sesuai Alkitab. Aku ini siapa sih Tuhan? Tanya, pencipta kita kan di sana. Tuhan kan? Tanya dong sama pencipta. Tuhan aku ini apa sih? Siapa? Tuhan tuh taruh aku di keluarga seperti ini, ngalamin proses seperti ini. Tujuannya apa? Tuhan pasti jawab loh. Mungkin Bapak Ibu gak pernah tanya. Lemparkan banyak pertanyaan. Aku ini ada kekuatan di mana sih Tuhan? Coba tulis. Kalau Bapak Ibu rajin, saya percaya kita akan memenuhi hidup kita seperti kata Alkitab. Chosen, dipilih untuk purpose, untuk tujuan. Amin.